Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam jumpa dalam channel Pancaran Air Sorgawi. Saat ini kita akan membicarakan sebuah tema yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, yaitu jangan mencuri. Saudara, hukum Allah yang melarang tindakan pencurian secara tegas dan nyata telah hadir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, yaitu pada masa Musa. Namun dari masa ke masa, perbuatan mencuri tetap masih ada. Pada umumnya, manusia telah mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh hukum agama maupun hukum pemerintah. Berikut akan dibicarakan mengenai perbuatan mencuri dari sudut hukum Allah. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan dan sifat hukum jangan mencuri. Hukum jangan mencuri memiliki legal formal dari sorga, karena Allah sendiri yang menurunkan hukum tersebut kepada Musa untuk ditaati oleh umat. Hukum jangan mencuri setara dengan poin-poin hukum lainnya karena sebagai satu kesatuan dari hukum Taurat. Kita telah mengetahui bahwa sifat dari hukum Taurat adalah satu kesatuan. Hukum Taurat bersifat utuh. Ketika ada orang yang mampu melakukan 9 poin dari 10 hukum Taurat dan dia gagal melakukan 1 poin dari hukum Taurat, maka sia-sialah ke-9 poin yang mampu dia lakukan. Oleh karena itu, hukum jangan mencuri ini juga setara dengan poin-poin hukum lainnya. Hukum jangan mencuri adalah sebagai rambu-rambu yang jelas dan tegas untuk dijadikan pedoman dan ditaati. Hukum jangan mencuri merupakan kehendak Allah yang bersifat memaksa, yang bersifat harus untuk ditaati oleh umat tanpa alasan apapun dan tanpa kompromi apapun. Yang terakhir, hukum jangan mencuri mengandung sanksi, mengandung hukuman jika tidak ditaati. Kita bisa perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Kita juga bisa memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sangat jelas dari 2 kitab, dari 2 pasal tersebut, bahwa ada sanksi, ada hukuman yang serius yang dijatuhkan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan tindakan mencuri. Kita akan maju kepada pembahasan berikutnya, yaitu wujud perbuatan mencuri. Ada berbagai wujud, ada berbagai bentuk, ada berbagai ragam dalam perbuatan mencuri. Yaitu yang pertama, mengambil materi yang bukan miliknya dengan berbagai cara, dengan tujuan agar materi tersebut dimiliki ataupun tidak dimiliki. Jadi saudara, cara apapun yang digunakan untuk mengambil materi yang bukan miliknya, itu sudah bisa disebut dengan mencuri. Apakah tujuannya untuk memiliki materi tersebut ataupun tidak memiliki, maka tetap disebut dengan mencuri. Mungkin ada di antara sekian banyak tindakan pencurian, ada orang-orang yang tidak mau memiliki barang tersebut. Ada orang-orang yang setelah mencuri, lalu dia membuang barang tersebut atau dia memberikan kepada pihak lain. Yang jelas, ketika dia mengambil materi yang bukan miliknya dengan berbagai macam cara, itu sudah disebut dengan mencuri. Wujud perbuatan mencuri yang berikutnya adalah
memperdaya atau menipu dengan tujuan memiliki materi orang lain. Memperdaya atau menipu adalah salah satu cara dari perbuatan mencuri, yaitu dengan membuat orang yang ditipu tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa dia sedang diperdaya oleh orang-orang yang melakukan penipuan tersebut. Bahkan orang-orang yang melakukan penipuan tidak harus mengambil materi secara langsung. Malahan orang yang ditipu seringkali dengan tanpa sadar menyerahkan harta miliknya, memberikan barang miliknya kepada orang yang melakukan penipuan. Jadi saudara, penipuan adalah termasuk dari pencurian. Memperdaya, membuat orang yang ditipu tidak sadar bahwa hartanya dikuasai oleh pihak lain. Wujud yang berikutnya adalah menerima suap, pungli atau pungutan liar, gratifikasi, dan lain sebagainya yang bukan menjadi haknya. Jadi saudara, seringkali ada orang-orang yang berpikir bahwa mencuri adalah mengambil harta orang lain. Tetapi menerima suap ternyata itu merupakan tindakan mencuri. Mengapa demikian? Karena seringkali pemberi suap ingin mendapatkan keuntungan dari orang yang menerima suap. Demikian juga orang yang menerima suap, dia juga ingin mendapatkan keuntungan dari pemberi suap. Jadi kedua belah pihak sudah mengatur sedemikian rupa agar keduanya saling mendapatkan untung. Dan ada pihak-pihak lain yang dirugikan atas perbuatan keduanya. Dan seringkali yang terjadi, pemberi suap maupun penerima suap yang dimaksud di sini adalah pejabat. Adalah orang-orang yang memang secara undang-undang tidak diperbolehkan untuk menerima suap, untuk menerima pungutan liar maupun gratifikasi. Lalu kemudian ada wujud perbuatan mencuri yang lain, yaitu membajak hak cipta orang lain. Dan kita bisa temukan dalam dunia seni, dalam dunia-dunia yang lain. Aktivitas bajak-membajak rupa-rupanya masih sering terjadi. Dan mungkin masih banyak lagi wujud atau ragam dari perbuatan mencuri yang marak terjadi, yang masif terjadi. Dan oleh karena itu, kita harus mengetahui supaya kita mampu untuk menghindari ragam wujud dari perbuatan mencuri tersebut. Kita akan maju kepada bagian yang berikutnya, yaitu beberapa penyebab tindakan mencuri. Mengapa tindakan mencuri masih terjadi hingga sampai saat ini? Bahkan terjadi begitu marak, begitu masif, begitu beragam dalam wujud, dalam cara orang-orang melakukan pencurian. Sedikitnya ada 6 alasan, 6 penyebab mengapa manusia melakukan tindakan mencuri. Yang pertama, mengingini milik orang lain. Sebenarnya, hukum Taurat di mana jangan mencuri ini ada di dalam hukum yang ke-8 sangat berkaitan dengan hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini kepunyaan orang lain. Jadi saudara, penyebab manusia melakukan tindakan pencurian adalah karena ia mengingini milik orang lain. Penyebab yang berikutnya dari tindakan mencuri adalah diri manusia itu dikuasai dengan cemburu. Dia ingin menjadi seperti orang lain dalam hal harta. Dia ingin menjadi seperti orang lain dalam hal kepemilikan. Oleh karena itu, dia mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindakan mencuri. Alasan berikutnya adalah karena malas bekerja. Saudara, semua manusia memiliki kebutuhan hidup, dan kebutuhan itu bisa dipenuhi ketika seseorang bekerja. Melalui bekerja, dia memperoleh rezeki, dia memperoleh uang, dia memperoleh materi untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi ketika manusia itu malas bekerja dan dia tidak memperoleh rezeki dari hasil bekerja,
maka dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan mencuri. Dia mengambil cara yang mudah, yaitu mencuri. Jadi sebenarnya dia tidak ingin melakukan tindakan itu. Tetapi karena dikejar dengan kebutuhan dan dia tidak mampu untuk memenuhi karena dia malas bekerja, maka dia melakukan perbuatan mencuri. Penyebab berikutnya adalah terjepit kebutuhan ekonomi. Ada orang-orang yang sudah bekerja, bahkan giat bekerja. Tetapi karena salah dalam memanage keuangan, maka dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar. Bahkan dia memiliki hutang yang sangat besar. Karena tekanan, karena terjepit dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, baik karena hutang, baik karena besar pasak daripada tiang, baik karena krisis ekonomi yang sedang terjadi, baik karena paceklik, karena bencana alam, karena apapun juga, maka orang tersebut mengambil jalan pintas, yaitu melakukan tindakan mencuri. Penyebab berikutnya adalah karena tamak, rakus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk penyebab ini seringkali terjadi di lingkungan orang-orang yang sudah mampu, di kalangan orang-orang kaya. Mereka sudah melimpah dalam harta, tetapi mereka tetap melakukan tindakan mencuri. Dan biasanya wujudnya adalah korupsi. Wujudnya adalah terima gratifikasi, terima suap. Ini sekali lagi dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah bergelimang harta. Tetapi karena rakus, karena tamak, dan dia tidak mampu mengendalikan ketamakannya, maka dia melakukan tindakan mencuri. Dan penyebab yang terakhir adalah karena penyakit. Penyebab yang terakhir ini mungkin tidak banyak yang mengalaminya. Tetapi dalam fakta-fakta di lapangan, tetap saja diketemukan adanya orang-orang yang memiliki penyakit, yaitu ingin mencuri. Dia adalah orang yang mampu. Dia adalah orang yang bisa membeli barang itu. Tetapi dorongannya, keinginannya, dan ini persoalan psikologis, yaitu ingin mengambil, ingin mencuri, seringkali terjadi dalam diri orang itu. Dan dia mengidap penyakit yang selalu ingin mencuri. Kita sudah selesaikan penyebab-penyebab dari tindakan mencuri. Sekarang kita akan berpindah kepada bagian berikutnya, yaitu beberapa alasan firman Allah melarang tindakan mencuri. Kita masuk kepada alasan yang pertama, yaitu tindakan mencuri mengakibatkan penderitaan kepada sesama. Mengakibatkan penderitaan kepada sesama dapat terjadi secara tidak langsung dan secara langsung. Kita bisa perhatikan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sokok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka." Saudara, Nabi Yesaya sedang menegur orang-orang Israel, khususnya kalangan pemimpin, kalangan pejabat, karena mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan tindakan kejahatan. Mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan salah satunya adalah mencuri, menerima suap, menerima sokok. Dengan kerakusan, dengan ketamakannya, mereka menimbun harta dengan cara-cara demikian. Sehingga mereka tidak lagi memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada perkara janda-janda tua yang sudah tidak berdaya. Mereka seringkali mengabaikan orang-orang yang ada di bawah, mengabaikan rakyat biasa. Jadi saudara, tindakan mencuri, tindakan korupsi berakibat secara tidak langsung untuk orang-orang biasa, untuk rakyat biasa, khususnya golongan orang-orang sederhana. Baik itu fakir miskin, anak-anak yatim,
dan juga para janda tua. Jadi, pada waktu itu sudah terjadi di mana orang-orang Israel, khususnya para pejabat yang melakukan tindakan korupsi secara tidak langsung mengakibatkan penderitaan untuk kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Ternyata, saudara, tindakan mencuri juga dapat membuat pihak lain menderita secara langsung. Kita bisa melihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sedang membuat analogi perbandingan. Kalau dia datang, dia memberi hidup, dia memberi kelimpahan. Tetapi pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Memang ini adalah bahasa analogi. Tetapi dari sini kita bisa memperoleh informasi bahwa pencuri itu benar-benar mendatangkan penderitaan. Karena dia mengambil milik orang lain, lalu kemudian dia bisa membunuh sang pemilik, dia bisa membinasakan. Kita sering kali mendengar kabar-kabar tentang hal ini. Ada orang yang sudah menabung sekian lama, lalu kemudian tabungannya dicuri oleh orang. Simpanannya, asetnya dicuri oleh orang. Betapa sakitnya, betapa sedihnya, betapa menderitanya orang yang mengalami pencurian itu. Bahkan kita juga sudah atau sering mendengar berita-berita ketika ada pencuri masuk dan kepergok oleh sang pemilik rumah, maka pencuri itu bisa nekat melukai bahkan membunuh sang pemilik rumah. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa pencuri itu tega, pencuri itu berbahaya, pencuri itu bisa mengakibatkan penderitaan secara langsung. Oleh karena itu, Tuhan sangat melarang umat-Nya melakukan tindakan mencuri. Kita masuk kepada alasan yang kedua, yaitu perbuatan mencuri melanggar prosedur Allah untuk memperoleh materi. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 17-19, Allah berkata kepada Adam bahwa dengan berpeluh, dengan berkeringat, dengan bekerja, engkau akan memperoleh rezeki, engkau akan memperoleh makan, engkau akan memperoleh nafkah. Tapi saudara perhatikan orang-orang yang mencuri. Mereka tidak perlu berpeluh, mereka tidak perlu berkeringat. Mereka langsung dapat menguasai harta orang lain. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat yang ke-28, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Rupanya ada sebagian jemaat yang melakukan perbuatan mencuri. Rasul Paulus berkata seperti ini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dengan jelas Rasul Paulus memberikan nasihat. Kalaupun ada orang yang sudah pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Ayo bekerja keras, karena itu adalah prosedur Allah untuk memperoleh berkat. Kita maju kepada alasan yang ketiga. Allah melarang perbuatan mencuri karena dapat mempermalukan dan mencelakakan diri sendiri. Saudara, kita bisa perhatikan di acara-acara televisi, para pencuri yang ketangkap basah bisa dikeroyok oleh massa, bisa dipukul oleh massa. Pencuri yang ketangkap lalu kemudian dipidana dan dipenjara. Mereka harus terpisah dengan keluarga. Kalau mereka sudah punya istri, sudah punya anak-anak dan pelakunya pria, mereka harus terpisah dengan anggota keluarga. Dan saudara, kita bisa lihat juga di dalam kitab Amsal, apa kata firman Tuhan tentang akibat buruk yang diterima oleh para pencuri. Amsal 6 ayat yang ke-30 mengatakan seperti ini. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar?
Saudara, ada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mungkin dia sudah bertobat. Mungkin setelah dia keluar dari penjara, dia tidak mau mencuri lagi. Tetapi cap, label, stempel dari masyarakat sudah melekat kepada orang tersebut. Jadi dia sudah mendapatkan hukuman dari pemerintah. Dia juga mendapatkan hukuman sosial. Dia merasa terhina. Dia merasa terbuang. Dia merasa selalu dicurigai oleh masyarakat. Oleh karena itu, jangan mencuri. Karena hal tersebut dapat mempermalukan dan mencelakakan diri sendiri. Demikian juga apa yang dikatakan di Amsal 29 ayat yang ke-24. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Ternyata, saudara, pencuri ini juga kemudian mendapatkan malu, dia bisa memperoleh celaka, tetapi orang yang mendapat bagian dari pencurian, dia juga mendapatkan hukuman. Ketika ada orang-orang yang mengetahui bahwa dia memperoleh bagian dari pencurian, bagian dari hasil korupsi atau suap dan lain sebagainya, maka sebenarnya orang-orang tersebut termasuk kelompok dari pencuri. Dia menerima dengan sejahtera, dia menikmati hasil pencurian dengan tanpa merasa salah, maka orang tersebut juga mendapatkan hukuman. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat apa kata Amsal di sini. Sangat serius bahwa mencuri, mempermalukan, dan mencelakakan diri sendiri. Oleh karena itu, jangan mencuri. Kita masuk kepada alasan yang keempat atau alasan yang terakhir. Mengapa Allah melarang umatnya untuk mencuri? Karena perbuatan mencuri sama dengan mengingkari iman dan mendukakan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Hosea pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Lalu kemudian ayat yang kedua, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Nabi Hosea menyampaikan perkataan Tuhan bahwa orang-orang Israel, khususnya suku dari Efraim, telah melakukan kejahatan-kejahatan. Dan salah satunya yaitu melakukan tindakan pencurian. Efraim adalah umatnya sendiri, anaknya sendiri, bagian dari bangsa Israel, tetapi mengingkari iman dan disebut sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang juga mendukakan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku mengingat segala kejahatan mereka. Tuhan luka, Tuhan sedih, Tuhan berduka, Tuhan merasa sakit dengan perbuatan umatnya, yang salah satunya adalah perbuatan mencuri. Kita masuk kepada bagian berikutnya. Bagaimana agar terhindar dari tindakan mencuri? Sedikitnya ada 3 poin penting sebagai petunjuk untuk kita semuanya agar terhindar dari tindakan mencuri. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa hukum jangan mencuri legal formalnya dari sorga. Allah sendiri yang membuat ketetapan itu. Allah sendiri yang membuat hukum mengenai jangan mencuri. Oleh karena itu, kita harus takut kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan. Dia sang pembuat undang-undang. Dia sang pembuat hukum. Jadi ketika kita menyadari hal itu, ketika kita tahu hal itu dan kita menghormati Tuhan, berarti kita akan menghindari dari perbuatan mencuri. Jadi saudara,
ketika ada dorongan untuk melakukan perbuatan mencuri, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan untuk melakukan pencurian, ingat, ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Ada mata Tuhan di segala arah. Ada hukum Tuhan yang sudah ditanamkan di hati nurani kita. Hormati Allah, takutlah akan Dia. Ada sanksi, ada hukuman, ada pengadilan yang Tuhan akan perbuat kepada kita kalau kita melanggar hukum-Nya. Lalu kemudian poin yang kedua, atau mungkin saya istilahkan dengan cara yang kedua, agar kita terhindar dari tindakan mencuri adalah bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur. Tadi sudah saya katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Paulus memberikan nasihat bahwa bagi orang-orang yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Melainkan harus bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur. Dan firman Tuhan memberikan jaminan. Orang yang bekerja pasti atau berhak memperoleh makan. Orang yang bekerja pasti memperoleh rezeki. Dan dengan rezeki itu, kita bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita akan merasa bangga, kita akan merasa puas, kita akan merasa damai sejahtera yang sesungguhnya ketika kita memperoleh hasil dari bekerja dan bukan dari mencuri. Yang ketiga, saudara, cara agar kita terhindar dari perbuatan mencuri adalah merasa cukup dan bersyukur. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Rasul Paulus berkata, aku sudah belajar mencukupkan diri. Lalu 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dia juga berkata, bahwa kalau ada makanan dan pakaian cukuplah itu. Jadi, mari kita mau merasa cukup dan kita mau mengucap syukur dalam segala situasi. Kita akan jauh dari ketamakan. Kita akan jauh dari rakus. Karena kita merasa cukup dengan segala berkat Tuhan yang kita peroleh secara halal. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita memperoleh rezeki seberapapun jumlahnya. Karena kita tahu kita peroleh dengan cara yang jujur. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 poin ini akan menyelamatkan kita dari tindakan mencuri. Kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada, termasuk orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang dipercaya untuk mengurusi keuangan, maka bertindaklah hati-hati. Jangan sampai kita melakukan tindakan pencurian, karena itu semuanya akan mempermalukan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.